Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Julius di pelajaran agama dan agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita masih di pelajaran 1 yang berjudul Aku Ciptaan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Bapa, sekarang kami akan belajar, tolong buat kami mengerti tentang apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang tujuan kita belajar adalah kita belajar tentang ciri-ciri diri kita. Nah, dan yang kedua, belajar menunjukkan sikap bersyukur atas diri kita. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi dulu ya. Nanti kalau yang sudah tahu lagunya, boleh bernyanyi sama-sama ya. Oke? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dalam kasih. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke. Sekarang kita mau ingat-ingat lagi yang pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Ingat ya, Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Yang Mr. Julius bilang di pertemuan kemarin itu, laki-laki dan perempuan itu beda, tapi tetap sama ciptaan Tuhan ya. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-ciri laki-laki dan apa ciri-cirinya perempuan. Ya. Nah, ini ciri-cirinya laki-laki. Biasanya laki-laki itu rambutnya pendek. Ya. Lalu tenaganya kuat. Ya. Yang ketiga, lebih senang main di luar rumah. Ayo, ya laki-laki di sini pasti kebanyakan senang main di luar rumah ya. Iya, kalau bisa diajak main pasti lebih senang. Keluar yuk main bola atau keluar yuk kita main peta umpet gitu misalnya ya. Nah, tapi yang jelas laki-laki itu ganteng pasti. Iya, seperti itu ya. Nah,
tenaganya kuat. Kenapa, Mister? Kan perempuan juga ada yang tenaganya kuat. Iya, kan Mister ini ngomong yang biasanya. Jadi biasanya kalau di rumah yang suka angkat-angkat barang siapa? Papanya atau mamanya? Pasti papanya dong. Ya, kayak di situ Mister bilang biasanya laki-laki itu tenaganya kuat. Nah, lebih senang main di luar rumah dan pasti laki-laki itu ganteng. Ya, sekarang kita lihat ciri-ciri perempuan. Perempuan punya ciri-ciri rambutnya biasanya kalau perempuan itu panjang rambutnya. Ya, entah diikat, entah diurai, entah dikepang. Yang jelas perempuan biasanya punya rambut yang panjang. Nah, tenaganya lebih lembut ya dari laki-laki. Dan biasanya lebih senang main di dalam rumah. Ya, jadi yang perempuan ini biasanya lebih senang main di dalam daripada di luar rumah. Nah, tapi yang pasti perempuan itu cantik. Nah, ya itulah ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita lihat keunikan kita. Apa ya keunikan kita ya? Nah, keunikan kita ya Mister kasih lihat di sini ada 5. Yang pertama itu keunikannya fisik. Ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus. Ada yang orang yang punya rambutnya lurus, ada orang yang punya rambutnya keriting, dan lain-lain. Nah, itu ciri-ciri fisik. Unik ya. Nah, pakaian. Biasanya kalau pakaian itu keunikan dilihat dari cara berpakaiannya orang-orang. Ada yang suka pakai baju kaos, ada yang suka pakai kemeja. Kalau yang perempuan ada yang lebih suka pakai dress atau rok. Atau bisa juga ada yang lebih suka pakai celana panjang, atau ada yang lebih suka pakai celana pendek kalau untuk yang laki-laki. Hobi itu juga keunikan kita. Ya, ada sepak bola, memasak, bermain catur dan lain-lain. Biasanya hobi memasak ini nggak hanya perempuan loh ternyata, laki-laki juga punya hobi memasak ya. Nah, suara ini keunikan kita juga nih. Biasanya kita bisa bedain teman-teman kita dari suaranya. Oh, kalau suaranya besar itu si A biasanya, atau kalau suara lembut tinggi rendahnya ya, atau misalnya suara lembut itu biasanya si B, atau misalnya suaranya biasa tinggi Mister, itu suara si A. Nah, itu keunikan juga ya. Nah, caranya berteman sekarang juga ada yang suka ngobrol, ada yang cenderung lebih suka diam. Nah, itu keunikan kita. Nah, tapi keunikan ini jangan dipakai sebagai bahan ejekan. Nah, yang Mister bahas ini kayak keunikan fisik, ya cara berpakaian, suara teman-teman kita, ya, atau cara dia berteman itu biasanya kita pakai sebagai ejekan. Nah, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau ada teman-teman yang melakukannya, misalnya dia ngejek fisik, kamu pendek atau kamu tinggi sekali gitu. Nah, itu dikasih tahu aja, ya. Jadi keunikan itu tidak untuk sebagai bahan ejekan, tapi keunikan itu Tuhan ciptakan untuk apa? Supaya kita bisa saling membantu satu sama lain, ya. Ingat, tadi lagunya apa? Teman seperti mentega dan roti. Mentega dan roti itu saling melengkapi. Seperti celana dan baju. Celana dan baju juga saling melengkapi. Jadi keunikan kita itu diciptakan juga untuk saling melengkapi, ya. Nah, bagaimana sih kalau masih ada orang yang gak bersyukur Mister punya keunikan seperti ini? Jadi dia punya keunikan yang dia tidak bisa syukuri. Nah, ini ada caranya. Nah, yang satu merawat diri. Ya, kita harus bisa merawat diri untuk bersyukur atas keunikan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, kita harus merawat diri. Bagaimana caranya? Banyak, macam-macam. Entah dari rajin mandi, membersihkan diri, potong rambut, ya supaya lebih kelihatan rapi. Banyak sekali caranya. Ya, di modul nanti kalian lihat ada di sana. Terus menerima diri apa adanya. Jadi diri sendiri. Boleh kita itu kagum sama tokoh atau orang lain, tapi kita punya keunikan kita sendiri. Jangan kita memaksakan sama seperti orang lain, ya. Karena kita punya keunikan sendiri, ya.
Jadi kalau kita ingin memaksakan diri sama seperti orang lain, nah hati-hati. Ya, itu contoh kita tidak bersyukur atas keunikan kita. Tapi kalau kita mencontoh, ya, dan misalnya itu cocok atau gimana, ya nggak apa-apa, ya. Tapi intinya jadi diri sendiri. Apa keunikan yang kalian punya, itu kembangkan, ya. Nah, yang ketiga, bersama-sama mengembangkan diri, belajar bersama teman, bergaul, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, ya harus bisa berteman yang baik. Ya, ini mengembangkan diri, belajar bersama teman. Kita punya teman tuh harus bisa diajak belajar juga. Ya, jangan hanya bermain terus. Ya, belajar juga. Supaya keunikan kita yang kita punya itu juga bisa berkembang. Jadi bisa misalnya yang pintar masak atau yang keunikannya misalnya dari segi fisik tinggi, olahraga, ya bisa berkembang. Nah, yang keempat, menghargai keunikan, berkata yang baik atau sopan kepada teman. Nah, ini juga kita sering misalnya kita lihat teman kita agak aneh sedikit, kita langsung kata-katain dia. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tetap berkata sopan pada teman, apapun keunikannya, ya. Meskipun keunikan yang menurut kita aneh, ya kita harus tetap berkata sopan, jangan diejek. Karena itu adalah apa? Kita sama-sama ciptaan Tuhan, ya. Mau bekerja sama. Nah, setiap keunikan tadi kan Mister bilang saling melengkapi. Nah, saling melengkapi itu adalah kita juga harus bekerja sama. Caranya seperti itu. Ya, saling melengkapi itu bisa lewat bekerja sama. Ya, yang keenam, saling melengkapi. Nah, tidak mungkin keunikan yang satu ini pasti bisa melakukan semuanya, nggak mungkin. Pasti ada saja saat yang kita butuh bantuan orang lain. Ya, itu namanya saling melengkapi. Nah, di sini Mister juga punya contoh orang yang punya keunikan fisik, tapi dia bisa mengatasi keterbatasan dirinya. Nah, ini ada namanya Napoleon Bonaparte. Dia punya keunikan yaitu badannya pendek. Ya, tapi dia bisa menjadi orang yang hebat. Dia bisa mengatasi keterbatasan yang pendek itu, postur tubuhnya yang pendek. Nah, di sini Mister tulis postur tubuh Napoleon Bonaparte punya postur tubuh sangat pendek, tetapi menjadi seorang pejuang yang termasyhur. Biasanya seorang pejuang itu atau tentara itu punya tubuh biasanya tinggi-tinggi, kekar-kekar kan? Nah, dia tidak. Bapak Napoleon ini punya tubuh yang sangat pendek, tapi bisa menjadi orang yang bisa menjadi pejuang yang termasyhur, pejuang yang terkenal. Kalian tahu? Dia juga bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, dia bersyukur atas apa yang dia punya. Gitu. Nah, oke. Nah, di sini kita belajar ciri-ciri diri kita, yang laki-laki dan yang perempuan, bagaimana ya cara kita untuk menghargai keunikan kita, cara kita bergaul dengan orang lain yang punya keunikan yang berbeda, ya, dan cara kita mengembangkan diri. Kita pasti tahu kalau kita belajar, ya. Jadi, nah sekarang kita akan berdoa sebelum menutup pelajaran ini. Jadi ingat ya, keunikan yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan. Apapun keunikan kita, itu pemberian dari Tuhan. Cara kita adalah bersyukur dan mengembangkan diri, belajar. Ya, apalagi kalau keunikan kita tuh misalnya langka, atau misalnya orang lain belum tentu punya. Kita harus bisa mengembangkannya. Mister percaya anak kelas 1 pasti mau belajar sehingga nanti bisa menjadi orang yang hebat seperti Bapak Napoleon tadi, ya. Sekarang kita menutup pelajaran. Kita berdoa dulu, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memimpin kita dalam pelajaran hari ini. Oke, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran hari ini ya Bapak. Tolong buat kami mengerti supaya kami bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Tuntun kami untuk menjadi orang yang berguna di mata-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Mr. Julius. Ya. Thank you for your attention. Have a nice day and God bless you.